Jadinya, dan waktu itu kami juga kayak ngebayangin bagaimana kalau orang tua yang baru saja mendapatkan mungkin diagnosa anaknya autis, ataupun mungkin orang tua yang mungkin masih curiga, oh apa anak saya nih kayaknya ada gejala autis deh gitu. Nah pasti pas buka Google itu kami kayak ngebayanginnya pasti bingung juga gitu. Makanya dari kami teman autis adalah kami menyediakan wadah di mana kami menjadi jembatan penyalur informasi yang terintegrasi, jadi macam-macam informasinya tapi terkait dengan autisme untuk para orang tua ataupun individu yang mungkin anggota keluarganya mempunyai diagnosa autisme. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy! Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Anak-anak yang terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Penting bagi orang tua untuk menyadari dan langsung mencari support dari para ahli untuk mendiagnosa dan memberikan terapi kepada buah hati yang terindikasi. Teman Autis sebagai sebuah komunitas aktif memberikan edukasi tentang autism yang lengkap dan didukung oleh ahli dari Gradasi Therapy Center akan berbincang di Bedante Show. Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Sahabat Bedante pernah mendengar istilah autis? Nah, ini istilah autis yang benar ya, maksudnya sebuah kondisi di mana seseorang itu memiliki perbedaan dibanding orang-orang yang lain, gitu kan? Bukan autis yang dikatakan seperti kalau kita lagi main handphone terlibat dengan dunia sendiri, itu sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk dikatakan, ya. Tamu kita kali ini adalah ada dua orang, yang satu adalah profesional di bidang ini, yang satu lagi adalah menciptakan komunitas untuk memberikan informasi tentang autis. Namanya Bu Alfi dari Teman Autis, ya, narasumber saya pertama. Yang kedua adalah Miss Riri dari Gradasi Therapy Center untuk sekolah anak berkebutuhan khusus. Selamat datang teman-teman. Ya. Miss Alfi ini kita kan di Gading Serpong ya, Tangerang ya. Miss Alfi kita dari Jakarta. Betul. Gitu. Berapa lama perjalanan? Sekitar 1 jam lebih lah. 1 jam lebih lah. Hanya untuk kita sahabat Bedante gitu ya. Thank you very much for coming. Ya, Miss Riri udah ini juga ya, setengah jaman lebih lah perjalanan. Oke. Nah, kita mulai dari teman komunitas. Teman autis. Komunitas teman autis ya. Apa sih tujuan utamanya untuk mendirikan komunitas teman autis? Oke, jadi teman autis itu awalnya dibuat karena saya dan teman-teman saya, komunitas anak-anak muda yang peduli dengan isu-isu autisme. Jadi tadi seperti tadi mungkin tadi sebelum ini juga ada di-share kalau saya dan teman-teman waktu itu pernah sempat ngomongin kayak, kok kenapa ya kadang tadi seperti Pak Dani bilang, kenapa term autisme itu malah dipakai untuk jadi candaan atau ejekan, kan rasanya kurang tepat ya gitu. Lalu setelah itu karena waktu itu kita belum tahu terlalu banyak tentang autisme, kita memutuskan untuk Google akhirnya, kan kayak seperti semua orang pasti kalau nyari info di Google dulu kan ya gitu. Jadi waktu kita Google sebenarnya informasinya yang tersedia banyak gitu, tapi kami rasa kayak waktu itu seperti kayak di mana-mana gitu, tercerai-berai di mana-mana. Nggak lengkap ya? Betul, sebenarnya lengkap Pak, tapi kayak yang satu di website ini, yang satu di website sana gitu. Dan waktu itu kami sendiri jadi bingung kayak mulai dari mana ya gitu jadinya. Dan waktu itu kami juga kayak ngebayangin bagaimana kalau orang tua yang baru saja mendapatkan mungkin diagnosa anaknya autis, ataupun mungkin orang tua yang mungkin masih curiga, oh apa anak saya nih kayaknya ada gejala autis deh gitu. Nah pasti pas buka Google itu kami kayak ngebayanginnya pasti bingung juga gitu. Makanya dari kami teman autis adalah kami menyediakan wadah di mana kami menjadi jembatan penyalur informasi yang terintegrasi, jadi macam-macam informasinya tapi terkait dengan autisme untuk para orang tua ataupun individu yang mungkin anggota keluarganya mempunyai diagnosa autisme, seperti itu Pak. Atau ingin belajar ya. Betul, tentang autisme ya, mungkin anak-anak kampus yang pengen belajar. Nah, udah berapa tahun? Kami kira-kira sekitar 4 tahun ya Pak udah jalannya. 4 tahun sudah jalan, 2 tahun itu nggak dianggap sebagai pandemi. 2 tahun. Ya, tapi 4 tahun ya. 4 tahun ini ada membership atau hanya sebatas teman-teman lingkungan aja untuk di-share secara website atau gimana?
Oh, jadi kita untuk sekarang fokusnya masih pembagian informasi sih Pak, gitu. Pembagian informasi. Jadi pembagian informasinya pun kami ada komunitasnya paling untuk sekarang hanya sebatas WhatsApp group gitu. Tapi Oke. itu juga hanya untuk pembagian informasi saja gitu. Oke, oke. Tapi kalau misalnya komunitas untuk para orang tua support group kami belum ada, tapi kami justru menyediakan informasi bagaimana cara mendaftar ke support group tersebut. Jadi kami listen to info-info komunitas yang menerima orang tua, misalnya cari komunitas untuk anaknya juga yang mungkin punya diagnosa autisme untuk bisa berkomunitas, kami sediakan informasinya. Oh, oke, oke. Jadi lebih ke arah untuk memberikan informasi Betul, ya. betul. Tapi by website atau by apa? Jadi Instagram? kita utamanya banyakkan by website, di website kami www.temanautis.org. Temanautis.org. Iya, itu semua informasinya ada di sana. Lalu tapi kami juga aktif di Instagram di @temanautis. Nah, itu juga kami banyakkan share-share informasi acara kami dan juga informasi lainnya juga ada di sana. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu kalau misalnya tadi kita mengenai gimana-gimana mengenai autism. Nah, autism itu sendiri apa sih? Oke, karena ini kayaknya lebih bagus dijawab oleh ahlinya Oh, ya, dari gitu ya. profesionalnya langsung. Curang, tag team, punya tag Iya, team ya. punya tag team ya. Mungkin Miss Riri boleh Miss. Mengenai autism apa, Miss? Ya, autism itu sendiri menurut WHO itu secara saintifik itu berhubungan sama konektivitas otak. Jadi Oke. ada neurosensori yang memang nggak seimbang gitu. Simpelnya gini, kayak misal sebuah pohon, Ya. kan biasanya harusnya rantingnya lurus, dia jadi kayak harus bercabang gitu. Misal kalau misalkan Oke. anak tipikal itu rantingnya berurutan, dia jadi kemana-mana gitu. Jadi ada neurosensorik atau konektivitas di otak yang memang menyimpang. Gitu. Menyimpang, bukan putus ya berarti? Enggak. Saraf otak kan Iya, ini iya, kan iya. kita ngomongnya. Kalau secara sains, kalau dilihatnya Secara secara sains, sains, oke. secara sains. Tapi kalau misalkan secara psikologi itu biasanya adalah penyimpangan perilaku. Jadi Oh, jadi ada dua diagnosa? Ada dua diagnosa. Terus secara kalau menurut WHO itu sendiri jadi disebut penyakit, tapi sebagian orang juga bilang kalau itu adalah kelainan. Makanya ada yang bilang disorder, Oke. ada yang bilang autis aja gitu. Kalau disorder itu biasanya berhubungan sama penyimpangan perilaku, tapi kalau autistik itu biasanya dihubungkannya sama penyakit gitu. Tapi apakah benar penyakit? Karena kan katanya kan nggak pernah ada obatnya kan? Betul. Beberapa dokter dan beberapa peneliti bilang bahwa ini adalah penyakit. Mereka kekeh ini ada penyakit karena bisa sembuh. Jadi ada beberapa orang yang memang mengalami autistik dan mereka bersaksi bahwa saya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Karena kan kalau autistik itu biasanya nggak bisa beradaptasi sama lingkungan, nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa berkomunikasi. Nah, ada beberapa orang yang sudah mengalami ini dan mereka ya seperti layaknya orang biasa gitu. Karena kan secara fisik kalau autistik itu nggak bisa dilihat gitu. Kalau misalkan DS Down syndrome itu secara fisik kan Kelihatan. ada ciri khasnya gitu kan. Biasanya disebut 1000 wajah mereka sama. Sebentar, Down syndrome itu termasuk autistik atau beda gender? Beda ini. Ya? Tapi ada yang Down syndrome mengidap autistik juga. Jadi bisa komplikasi. Oh, oke. Bisa komplikasi. Jadi bisa general development. Jadi mereka tuh bisa 3 atau 4 diagnosa. Jadi DS-nya ada autistiknya juga, ada ADHD-nya juga. Jadi bisa satu kesatuan gitu. Jadi autis tuh bisa nyempil di berbagai penyandang disabilitas lain. Jadi autis itu sebenarnya kata autis itu yang paling tepat adalah tidak bisa bersosialisasi. Iya. Tidak bisa bersosialisasi, Oke. tidak bisa berkomunikasi. Komunikasi, berarti speech Iya. delay termasuk dari autis? No juga? No juga. Jadi bedanya kalau sama speech delay itu ada beberapa aspek juga nih yang harus Oke. dilihat. Kemampuan komunikasi. Kalau misalkan speech delay itu biasanya mereka bisa kayak narik tangan. Kalau misalkan ngerti lah di instruksi. Oh, ngerti di instruksi, nggak bisa ngomong. Gitu. Oke. Kayak misal tolong dong ambilin tisu. Misal si Ya, anaknya. diambil. Tapi kalau anak autistik, ambilin tisu dong. Mereka pasti ngaco udah. Dia nggak tahu itu kemana-mana. tisu, dia Iya, nggak tahu harus dia nggak ngapain tahu ya. tisu, dia nggak tahu tolong ambil, dia nggak Oh, tahu, oke. nggak ngerti, nggak paham gitu. Tolong ambil tuh apa sih? Gitu. Oke, nah, Gitu nah kita inilah ya, kita slimming down. Memang kita kan dari Taman Autis datang, jadi kita lebih ke arah autisnya aja. Kita nggak kemana-mana dulu yang lain. Kalau misalnya ada penyimpangan dikit-dikit, ntar informasi aja. Karena kan saya memang sama, saya juga
membaca mengenai autis tapi nggak dapat informasi yang secara lengkap karena di sini ngomongnya begitu, yang di situ ngomong begitu. Ini profesionalnya sendiri aja informasinya di awalnya juga begitu ya, dapatnya beda-beda ya. Ada yang beda juga. Nah, ciri-cirinya apa sampai kita bisa tahu bahwa oh ini kita ternyata ada kecurigaan nih kecenderungan autis nih untuk anak kecil gitu. Pertama itu bisa ada dua kemungkinan juga. Jadi bisa dilihat dari semenjak lahir dan bisa ada namanya tuh regresi. Jadi kalau semenjak dari lahir tuh kelihatan dia nggak ada kontak mata. Jadi misalkan kalau anak bayi itu dikasih mainan dia ngeliatin mainannya kan, atau misal dipanggil dia nengok, ada respon gitu. Ada respon. Tapi kalau misalkan anak autis itu dipanggil pun dia pasti bakal nggak ada eye kontaknya gitu. Terus dikasih mainan juga pasti nggak tertarik sama apa yang ditunjukkan gitu. Misalkan kalau bayi ciluk ba gitu-gitu kan, respon kan seneng, happy gitu. Kalau anak autis yang kelihatan dari sejak lahir itu nggak ada. Dari sejak lahir? Dari sejak lahir, biasanya kayak gitu. Dikagetin pun juga sebenarnya dia nggak ada ini, nggak ada respon. Oke. Lalu lanjutannya? Dan biasanya orang tua mengiranya ini ada masalah pendengaran gitu. Setelah dicek ke dokter ternyata nggak ada apa-apa. Terus yang kedua adalah regresi. Kalau regresi itu biasanya dari 0 sampai 24 bulan atau 0 sampai 12 bulan itu normal. Dia milestone-nya bagus gitu. Terus ada bubbling, terus misal verbal bahasanya juga keluar. Nah, tiba-tiba di 12 bulan hilang semuanya. Terutama bahasa. Misal dari dia udah papa udah manggil nih mama udah ada kontak mata hilang, tiba-tiba bisa jadi hilang. Tiba-tiba tuh ya? Tiba-tiba. Ada pemicunya atau apa? Kalau sampai gitu? Sekarang untuk autistik ini masih jadi perdebatan karena penyebabnya itu masih belum bisa kayak A nih gitu, B nih gitu, nggak bisa. Tapi ada beberapa orang bilang kemungkinan misal A genetik gitu, B faktor lingkungan, entah itu main gadget atau misalkan nggak mungkin dong kalau main gadget kan masih kecil 1 tahun loh. Bisa jadi mempengaruhi karena kan sekarang udah gadget udah di mana-mana ya, kayak misal diliatin lah atau misalkan sambil empati gitu, liatin gitu, ada aja yang kayak gitu. Jadi, cuma nggak, sorry, saya agak sedikit nggak, ya bukan ngotot sama Miss Ririnya, bukan ya, tapi mengenai logikanya, karena pada saat ini kan katanya autistik itu adalah tidak mau berfokus, benar kan? Betul. Pada saat dikasih gadget berfokus, benar nggak? Iya. Nah, kenapa pada saat fokus itu dilepas tiba-tiba bisa jadi nggak fokus? Enggak, mestinya enggak ya? Iya. Tapi ya nggak tahu lah, ini salah satu yang mungkin jadi pertanyaan dan akhirnya kita jadi debat bisa berjam-jam dan nggak ada ujungnya gitu kan. Oke, kita nggak ngomong ke sana. Cuma kalau misalnya regresi atau dia dari genetik, kita juga belum tahu bagaimana sebenarnya terjadi ciri-ciri seperti itu. Nah, setelah ciri-cirinya ada kelihatan, ada ciri-ciri lain nggak? Kalau itu kan hanya dari mulut ya ngomong. Apakah itu hanya faktornya untuk dilihat atau ada yang lain? Sebenarnya secara fisik bisa tuh, kayak misal kontak matanya tadi udah disebutin. Kontak mata ya satu. Kedua dia nggak bisa dipanggil. Cuek aja. Terus yang ketiga dia nggak paham instruksi yang tadi dibilang, disuruh apa nggak mau respon. Yang ketiga adalah secara motorik tuh, misal dia pegang ini jatuh. Jadi kekuatan tangannya atau nusnya, atau misal dia jalannya jinjit. Karena memang stimulasinya kurang kan, jalannya jinjit, jalannya jinjit ada yang kayak gitu, jalannya jinjit, atau misalkan steaming, ada namanya steaming tuh kayak melakukan perilaku repetitif, kayak misal gini-gini, atau hand tapping, atau misalkan ada juga yang kayak cedot-cedotin kepala gitu, ada yang seperti itu, ada yang kayak gitu, steaming. Ya, steaming. Terus ada juga humming. Kalau humming tuh lebih ke kayak masih dalam bentuk steaming tapi dia lebih ke itu nggak bagus, malah mesti nggak bagus karena kan dia melakukannya di momen yang emang, kecuali kalau misalkan dia lagi nonton terus kayak lagu nih ada liriknya terus kayak ngikutin, nah itu masih aman. Tapi kalau dia lagi ngapa-ngapain dan dalam bukan aktivitas apapun terus tiba-tiba atau misalkan escape nih kayak lagi belajar terus disuruh tepuk tangan dia malah nah itu
menyimpang juga. Menyimpang juga. Terus kalau tantrum sendiri misalnya tiba-tiba tantrum itu apakah menentukan bahwa ini anak Iya. mesti diagnosa atau enggak? Iya, menentukan juga salah satunya. Jadi misalkan dia kan kalau anak normal nangis pengen sesuatu kita arahin sudah bisa gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ASD itu biasanya lebih tantrumnya tuh 2 kali lipat itu. Bahkan misal dia baru 4 tahun kekuatannya bisa 2 kali lipat dari orang dewasa. Oh, pada saat dia tantrum Iya, ya. iya. Oke, ada satu lagi yang mungkin saya mau nanya nih, makanya ada denger-dengar saya nyari-nyari segala macam experience juga, dengar-dengar kalau dia ngejejerin mainan Iya. panjang Iya. itu salah satu juga. Salah satunya. Jadi dia istilahnya saya lupa, tapi memang perilaku itu menyimpang. Jadi tidak memfungsikan mainannya sesuai fungsi mainannya gitu. Kan misal mobil harusnya kan dimainkannya ngeng gitu kan. Yeah. Mainan mobil kayak gitu. Jalan-jalan. Misal dia punya mobil-mobilan banyak tapi malah dideretin gitu loh, nggak sesuai fungsi atau disusun ke atas. Oke. Gitu. Atau misalkan dia suka lihat kipas angin. Kan harusnya fungsinya adalah sebagai penyejuk Ah, badan gitu kan, bukan dilihatin, dia lebih fokus ke baling-balingnya yang muter-muter gitu. Jadi hal itu dilakukan tidak sesuai dengan fungsinya. itu bukan dari keingintahuan mereka ya kalau untuk Enggak nama sih. ngelihatin kipas angin atau bukan ya? Lebih ke perilaku menyimpang aja. Jadi mereka tidak tahu mau melakukan apa, tidak ada kegiatan yang bisa mereka lakukan. Akhirnya itu untuk menstimulasi dirinya memenuhi kebutuhan energinya ya seperti itu. Oh, oke. Bisa ini dari umurnya tadi kan disebutkan 0 sampai 24 bulan yang harus dihati-hati. Tapi kan ada yang namanya regresi. Ya. Regresi itu dilihat dari 0 sampai 12 atau tetap 24 turunnya atau gimana? Dari 0 sampai 24 tetap. Ada yang bertahap, ada yang langsung. Kalau misalkan Tiba-tiba bertahap hilang. itu misal dari verbal dulu, atau Oke. misal dari motoriknya dulu, Oke. atau misal dari kontak matanya dulu. Ada yang kayak gitu. Ada yang langsung kontak matanya nggak ada, verbalnya langsung tiba-tiba hilang. Ada yang kayak gitu juga. Tergantung si anak. Tergantung dia anak ya. Jadi, nah setelah misalnya ada sahabat bedante yang ngerasa mau anak, oh kayaknya anak gua ada kayak gitu tuh, gitu kan? Mesti gimana? Pertama dia harus menanyakan sama orang yang memang berkompeten di bidang ini gitu. Salah satunya adalah teman autis gitu. Oke, karena mereka punya informasi ya. Ya informasi di sana pasti bakal disaruin sama dokter klinis, sama psikologi klinis. Jadi Oke. itu mereka harus benar-benar ngedatengin itu dulu supaya mereka tahu apa yang mereka harus lakukan gitu. Misal mereka harus cari tahu tentang milestone. Milestone itu tahapan perkembangan anak. Jadi Oke. kalau misalkan nih anaknya ada yang skip nih di merangkak atau misalkan tengkurap, ada yang dilewat. Nah, itu harus patut diwaspadai. Jadi Oh. karena itu bisa mempengaruhi kemampuan bahasanya nanti, bisa mempengaruhi kemampuan motoriknya, kebutuhan sensorinya juga gitu. Jadi kalau ada sedikit aja yang miss dari milestone itu, misal dalam jangka waktu 0 sampai 24 bulan itu ya. itu harus cepat-cepat dikonsultasikan ke profesional. Berarti profesionalnya apa? Psikolog kah? Psikolog. Dokter anak kah? Atau apa? Psikolog, psikolog bisa, psikolog klinis, psikiater, terus dokter anak sama dokter anak. Dokter anak. Iya. Jadi mereka bisa ada gambaran Iya, gitu ya. Oh, iya. ini mesti dicek kemana gitu ya. Atau bisa juga nanyain ke terapi senior atau konselor anak. Konselor anak. Jadi yang kayak kayak mungkin kayak gradasi gitu ya, Iya. bisa tanyain ya. Jadi penting nih. Berarti pada saat kita melihat sesuatu yang berbeda dengan anak, jangan langsung nanya ke mertua ya. Kadang kalau nanya ke mertua tiba-tiba bisa diomelin gitu kan ya. Bisa diomelin, "Alah lu mah" gitu. Atau pembelaan. Maksudnya ya biarin aja, tiap anak beda. Iya. Tiap anak beda, ya mungkin anak lu nggak cepet ngomong, ya nggak apa-apa. Tapi kan bergeraknya itu saya juga sering dengar gitu kan. Dan akhirnya terlambat untuk dibantu gitu ya. Iya, betul. Banyak banget tuh orang tua yang bilang, iya soalnya mertua ibu saya bilang, alah baru 3 tahun, nanti juga bisa. Tuh kakaknya aja 4 tahun baru bisa ngomong apa-apa, sekarang normal gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Dan yang bilang akhirnya gak tertangani, akhirnya nol verbal ada. Iya, itu yang Mbak. Atau ke tetangga yang mungkin
nggak ngerti. Ya nggak ngerti, tiba-tiba cuma bisa ini dong, maaf ya tetangga dan para mertua. Bukan mau julid ya. Bukan. Ini gambaran kenyataan gitu kan Iya, ya. iya. Dan bukan di sinetron juga kita nonton ya gitu kan. Oke. Nah, kalau misal sudah melakukan seperti itu dan akhirnya dites secara orang tua, saya juga sebagai orang tua mungkin ada ngerasa seperti misalnya kayak bener apa enggak, ragu-ragu gitu kan, itu pertama. Yang kedua mungkin malu. Sebenarnya harusnya gimana ya mestinya ya? Kalau misalnya melihat seperti ini, kita mau ngetes aja kan juga ada rasa-rasa nih kayak apa sebutan denial ya. Iya. Itu sebenarnya gimana? Banyak banget tuh orang tua yang kayak karena mereka membandingkan sih, lebih ke kayak ini kayaknya kakaknya nggak kayak gini, kayaknya denialnya tuh sebab akibat dari itu. Jadi lihat kayak saudaranya kak atau tetangganya kak, jadi mereka kayak aku nggak mau deh kayaknya disamain kayak label itu gitu. Autistik kan saat ini masih kayak dalam tanda kutip tabu ya, maksudnya dalam kayak cacat gitu, maksudnya kasarnya kayak gitu, mohon maaf gitu. Tapi kan sebenarnya mereka punya hak dan mereka tetap anak-anak yang harus disayangi kan. Dia masih merasakan, maksudnya kebutuhannya sama kan ya, maksudnya seperti yang biasa aja gitu kan, disayang, terus dibawa ke sosialisasi keluar. Tapi nah ini salah satu dilema yang saya agak bingung. Kalau kita bawa dia ke sosialisasi, tapi kan tadi autisme itu adalah tidak bisa bersosialisasi. Nah, apakah kita mau paksain dia untuk bersosialisasi atau gimana? Nah, itu pentingnya berkonsultasi. Ya itu salah satunya platformnya teman autis, kayak pentingnya berkonsultasi sama yang profesional. Jadi dia tahu cara dibawa ke sosial tempat ramai itu kayak gimana anaknya, harus digimanain gitu. Jadi dia nggak ngerasa kayak ini tuh dipaksa gitu. Jadi anaknya nggak ngerasa kayak dan dia juga nggak ngerasa malu. Ya udah kan kayak anak normal aja biasa gitu. Kalaupun misalnya anaknya nggak bisa, ya dia arahin anaknya kayak gimana. Jadi dia tahu cara menangani anaknya dan tahu cara bersikap mempunyai anak seperti ini. Gitu. Jadi pentingnya berkonsultasi. Oke, itu salah satu. Nah, satu lagi saya mau nanya juga gini. Dengar kan dulu katanya autisme itu gara-gara lu banyak makan micin kali lu kayak gitu kan. Iya kan orang tuanya kayak pernah denger gak? Saya doang nih. Oh kebanyakan ini, terus mungkin gara-gara orang ada banyak suntikan-suntikan kayak begitu kan. Sebenarnya autisme itu udah lama kan? Udah lama. Kalau yang aku tahu sih udah tahun berapa? Yang pertama kali didiagnosa kurang lebih 1978 kalau nggak salah. Maaf nih kalau salah. Kayaknya sekitar segitu. Sumuran gua dong. Sekitar segitu. Itu diagnosa ya? Maksudnya diagnosa kayak lebih ke kayak perilaku, ini ada yang aneh deh sama perilaku ini. Masih belum tahu tuh apa ya? Belum tahu. Akhirnya dikembangin. Oh ini namanya autism. Berarti jumlah orang itu udah nggak tahu ya, nggak kebaca. Betul. Ya? Kalau yang aku tahu ya, kalau buat saat ini di seluruh dunia itu 16% penduduknya itu autism. Kalau di Indonesia ya? sendiri dari 237,5 juta jiwa itu 4 jutanya autism. Apal ya? Lalu kalau misalnya kayak begitu, bener nggak apa-apa yang diomongin tuh? Maksudnya jangan kasih ayam goreng, jangan kasih apa-apa gitu, micin-micinan gitu loh. Itu memicu, aku nggak ngerti itu bener apa kagak? Sebenarnya ini juga masih dalam perdebatan, karena ada yang bilang ini harus diet anaknya gitu kan. Ini beberapa dokter bilang nggak usah gitu. Nah ini masih jadi perdebatan juga sih, karena ada yang bilang kalau autism ini adalah dari makanan. Jadi pada saat ibunya hamil gitu, ada yang bilang bahwa ini ada banyak makan logam berat nih, kayak misal siput gitu. Iya, ada yang ngomong kayak gitu. Terus kayak penggunaan cat nih gitu kan, sering ngirup. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Sering ngirup bau cat rumah nih gitu kan. Atau misal dia kerjanya di bidang itu, atau ada juga yang bilang dari radiasi nih gitu-gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Itu boleh aja orang ngomong ya, sekarang masih banyak banget ya. Jadi nggak betul. makanya dari teman autis memikirkan untuk memfasilitasi untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat. Tapi gimana mau mendapat informasi yang lebih tepat? Karena sedangkan profesionalnya sendiri aja masih banyak perdebatan kan gitu ya. Betul. Gitu. Jadi makanan belum tahu. Kalau orang pada bilang katanya jangan kasih gula gitu kan. Sedangkan kalau kasih gula katanya bahkan lebih aktif
Tapi kan itu bukannya wajar. Maksudnya kayak kita aja lemes, kita minum gula, ya Iya. kita aktif lagi kan, seger lagi kan. Itu sebenarnya bukan lebih ke kayak pemicu sih. Itu nanti hubungannya sama ADHD. Jadi dia jadi aktif kan anaknya. Jadi pernah dengar sugar rush nggak? Enggak. Sugar rush tuh jadi kayak faktor pemicu dia aktif. Jadi ada yang bilang bahwa si komponen struktur pencernaan organ tubuhnya itu belum stabil. Jadi kalau dia makan gula itu jadi penol. Penol itu yang memicu dia buat jadi lebih aktif, konsentrasinya jadi lebih berkurang gitu. Tapi masih jadi ini juga. Oh, tetap juga masih jadi perdebatan ya. Iya, sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat anak autism, jadi apa yang harus kita hindari dia dari apa gitu misalnya? Apakah yang itu crowd misalnya, kita ngomong crowd, kita nggak ngomong makanan lah, Iya. kita ngomong pemicunya dalam bentuk yang lain. Iya. Apa yang mesti dihindari? Keramaian. Oke, Yang keramaian. keramaian itu sesuatu yang membuat dia bising gitu, kayak kendaraan yang Tiba-tiba misalnya, kenceng. kenceng atau speaker yang terlalu keras gitu. Harus dihindarin dulu. Nanti selama proses terapi itu diajarin pelan-pelan sampai akhirnya dia terbiasa dengan itu. Kalau dia dengar berarti bisa Ya kalau tantrum atau langsung teriak-teriak. ya kalau langsung dia tiba-tiba gitu kita bawa ke situ itu otomatis bisa jadi jadi tantrum. Misal kita bawa ke pernikahan hajatan gitu, hajatan kan biasanya pakai speaker yang Speaker gede gitu. gede. Itu bisa jadi tantrum dia. Jadi marah karena dia tantrum itu lebih ke nggak nyaman, tapi dia nggak bisa ngomong kan, ini berisik banget sih, aku nggak suka. Nangis-nangis Akhirnya aja. marah, tantrum. Lebih sensitif juga ya, Miss. Iya, iya. Selain itu apa? Selain keramaian atau Keramaian. loud musik atau loud sound ya? Tindakan yang membuat dia nggak nyaman, misal terlalu dipaksa atau dia lagi ngelakuin sesuatu terus kita seret-seret gitu. Pokoknya tindakan-tindakan yang membuat dia lagi melakukan sesuatu yang nggak nyaman terus kita paksain dia untuk melakukan apa yang kita mau gitu. Itu jangan dulu gitu. Kalau kita nggak bisa nanganinnya, jangan dulu. Oke, jangan dulu. Berarti banyak ya mesti diinin ya. Maksudnya mesti aware banget untuk anaknya tuh mesti gimana, terus Iya. maunya apa. Iya. Betul. Terus kalau misalnya untuk yang terapinya tuh terapinya apa aja? Terapinya kalau misalnya untuk itu misalnya dibawa untuk sekolah gitu kan ya, ke sekolah yang berkebutuhan khusus, biasanya terapinya apa aja untuk ini? Bisa perilaku, tapi nanti dilihat dulu, harus di assessment dulu sih. Tetap harus di assessment dulu. Makanya Makanya harus mesti konsul dulu ke teman autis, dicari dulu permasalahannya seperti apa, baru nanti di assess ya. cocokin terapinya apa. Beda-beda banget ya itu ya. Beda-beda, bisa autism A nanti bisa jadi dia cuma sensori doang, autism B nanti bisa jadi dia perilaku doang, atau bisa ketiga-tiga. Kalau didiemin, worst case dicuekin benar-benar tuh anak didiemin, kita udah tahu nih ada kecenderungan gini, mainannya dijajarin terus apa segala macem, pokoknya nggak bisa ngomong, didiemin. Skenario terburuk apa yang terjadi pas saat dia dewasa? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener yang pertama, kalau dia dari non verbal ya, dia nggak bisa komunikasi. Kedua, dia karena misalkan dia nggak ngerti makan, ya sampai dia tua dia akan disuapin. Karena dia nggak ngerti pipis, gimana caranya buka celana, gimana caranya menggunakan toilet, dia nggak akan pernah bisa toilet training sampai dia tua. Gitu. Kalau diomelin pun juga tuh anak Nggak akan ngerti, karena pada dasarnya dia nggak ngerti bahasa. Pada dasarnya dia nggak ngerti, aku diomelin ya gitu kan. Kalau anak-anak tek gitu kan, Iya, ada bapernya. diem. Kalau dia karena memang flat gitu, nggak ada ekspresi, dia nggak ngerti ya, cuek aja. Kalaupun mau diomelin, mau diceramahin, mau diapain juga nggak akan connect gitu. jadi Karena dia bikin memang- stres bapak mamanya juga ya, paling Iya. begitu ya. Atau mungkin malah jadi saking stresnya mukul malah lebih parah lagi ya. Iya, nah itu yang bahaya. Kalau misalkan sampai kayak orang tuanya stres, akhirnya mukul, anaknya bisa timbul perilaku lain. Makanya itu balik lagi pentingnya berkonsultasi. Oke, nah ini ada kata-kata di mana katanya lu tenang aja, kalau autis itu sebenarnya bukannya ini, pinter lo anaknya lo. Itu bener atau hanya masih diperdebatkan atau gimana? Ada yang bilang, karena kalau autism itu ada yang bilang katanya 40%-nya itu IQ-nya di bawah. Tapi ada yang bilang juga enggak kok, IQ-nya normal gitu. Jadi tergantung si anaknya. Ada yang kalau ada yang namanya Asperger. Asperger itu kuat ingatannya, dia mengidap autism tapi ingatannya kuat gitu. Kayak Albert
Einstein, ya. Dia autism juga, tapi kan dia jadi penemu ini yang luar biasa kan, jadi peneliti yang luar biasa kan, ada yang kayak gitu. Iya, makanya banyak kan ada Iya. beberapa juga yang autism yang katanya autismnya juga yang kagak mau megang apa-apa gitu, yang itu juga bener ya berarti ya. Ada Iya, juga ya. ada juga di antara. Tapi nggak bisa dibilang bahwa makanya semua autism pasti jenius. Nggak bisa ngomong gitu ya. Nggak semua. Tergantung anaknya, balik lagi. Tergantung anaknya. Dan katanya di bidang seni. Jangan di bidang ingatan. Tapi kan si itu juga kan Albert Einstein kan Iya, di di bidang bidang sains. science, bukan di bidang seni. Iya. Katanya kalau anak autis jago gambar nanti, terus atau jago nyanyi atau jago apapun gitu kan. Iya. Asal jangan jago bohong aja gitu ya. Ya kan? Lebih ke ini sih, kalau anak autis tuh lebih ke fokusnya satu gitu. Kalau mereka udah suka seni, ya berarti diarahinnya seni. Kalau mereka udah satu sains, diarahinnya sains, nggak bisa multi talent sih. How can we know? Dilihat dari semenjak dini, dia lebih tertarik ke apa. Jadi kita tes satu-satu tuh. Misal kita kasih kertas sama pensil. Misal dia suka gambar gitu. Oh, berarti nih bisa jadi dari sana gitu. Atau misalkan dari semenjak Anak kecil kan semua juga gitu, dikasih kertas Iya. kan semua coret-coret. Iya, coretan. Tapi kan ada yang memang lebih bermakna kan gambarnya kan, lebih bagus kayak gitu-gitu. Oh, oke. Ada yang kayak gitu. Atau misalkan dia dari kecil tuh ingatannya bagus. Misal kayak dia lihat apa, misal dia udah verbal dan udah bisa baca. Nanti bisa 5 detik aja dia udah ingat, ditutup nih bukunya. Ditanya hari apa, nanti yang 2 tahun lalu dia bisa ingat kejadiannya kayak apa, spesifikasinya kayak apa gitu. Seperti ini anaknya siapa, dia juga buat podcast juga sama anaknya siapa gitu, lupa aku. Itu dia- Dewi Yul. bukan. Bukan. Siapa gitu, lupa aku. Naufal. Nah, itu dia ini ingatannya bagus. Jadi dia Ingatannya. kalau ditanya tahun 2002 kamu di Australia misal lagi ngapain? Jam segini, tanggal segini, terus dia bisa nyebutin jam segini, tanggal segini, detik segini, aku gini sama teman ini gitu. Bisa kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang autis spesifik. Tapi nggak, maksudnya cara menyebutkannya juga agak beda ya. Kaku. Nggak seperti Iya, kita iya. bisa di rhymin Iya, atau nggak bisa, enggak nggak ya bisa, kalau itu nggak mereka bisa, gitu ya. nggak bisa. Kalau boleh saya tambahin juga ada tes minat bakat juga Pak. Ada Nah, beberapa iya, tempat betul. menyediakan tes minat bakat untuk anak-anaknya. Bisa mungkin kalau kita observasi, aduh nggak tahu ya apa gitu, bisa Iya, dites makanya. juga. Itu umur berapa bisa dites? Setahu saya kemarin di umur sekitar berapa ya Miss biasanya? Masih muda di bawah 10 tahun bisa ya kalau nggak Iya, salah. atau di usia remaja sih paling Oh ya, tepatnya. 14 kalau nggak 14, salah ya. ya. 14 tahun ya. Berarti kalau masih kecil-kecil belum jangan Jangan terlalu lah, masih yang kayak berubah-ubah juga kan mereka kan. Tapi bisa dilihat sih dari kecil spesifikasi. kecenderungannya lah ya, dia Betul. maunya kemana gitu Iya, kan. tapi stopnya di segituan sih minat bakat itu. Tapi nggak mungkin nyanyi dong. Kalau kita bayangin dari tadi ngobrolan kita bahwa kesulitan berkomunikasi, berarti kan nyanyi enggak dong? Ada juga Pak banyak. Nyanyi bisa juga. Saya kenal banyak orang tua yang anak-anaknya suka nyanyi gitu. Justru malah itu kayak jadi bentuk ekspresinya mereka. Mungkin kalau secara komunikasi agak susah, justru mereka kayak suka menyanyi karena mungkin liriknya sudah jelas kali ya, Mi, sama nadanya kan sama-sama terus gitu. Hafalan berarti jatuhnya ya. Iya. Bisa jadi. Oh, berarti kalau ngomong kayak begitu otak kanan dan otak kiri masih mungkin berkembang dong ya? Iyalah. Nggak ada kemungkinan Cenderung autisme pasti kemana gitu, enggak ya? Oke, nah ini benar-benar pembuka ini juga wawasan baru karena kan emang kemarin tuh kecenderungannya banyak orang pada ngomong, oh gambar nih pasti jago nih, jago gambar. Einstein enggak, ya kan? Gitu juga kebalikan. Berubah-ubah sih bisa jadi. Berubah-ubah. Karena saat kecil sukanya ini, nanti umur segini suka ini, umur segini bisa suka ini. Tapi kan anak-anak biasa juga gitu. Iya. Betul, seperti anak lain. kan, Cuman mungkin jago karena tadi Miss Riri bilang karena mereka biasanya fokus minatnya satu, mungkin ditekunin terus kan, jadinya bisa. jago. Iya, betul. Kan anak lain kan mungkin suka mencar-mencar ya hobinya gitu Iya, kan. betul. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Nah, yang untuk autisme berarti kalau sosialisasi, kembali ke sosialisasi, berarti dia nggak bisa punya teman atau bisa punya teman tapi nggak banyak atau gimana? Bisa punya teman, bisa kan kalau udah di terapi dia diajarin gimana caranya berteman. Nanti ada namanya play terapi juga, caranya berkomunikasi sama temannya kayak gimana. Oke. Nanti bisa, saatnya dia bisa kok. Saatnya bisa. Oke. Nah, tadi kan pertanyaan ada satu yang bahwa kalau nggak diapain worst case-nya apa, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya balik.
Kalau semuanya kita lakuin, semua terapi kita lakuin, apakah dia akan kembali seperti kita? Bisa seperti itu, benar-benar totally tidak kelihatan bahwa dulunya seperti apa? Gak, sampai saat ini sih selalu ada faktor penyerta bahwa dia tuh pernah autism, entah itu mungkin dari perilakunya atau bahasanya. Sampai saat ini yang aku tangani tuh pasti selalu dari bahasanya, entah itu misal katanya tuh nggak beraturan, cara dia buat kalimat tuh nggak beraturan. Misal kayak ditanya namanya siapa, kayak gitu. Misal dia bilang Albert gitu, terus itu masih oke tuh, pertanyaan-pertanyaan simpel masih oke. Nanti kalau bisa ditanya kenapa hari ini kamu tidak sekolah, pasti nanti jawabannya pasti udah kemana-mana. Kalaupun misalkan dia bisa jawab ya karena, kan kalau normal ya karena hari ini libur, tapi kalau mereka bisa libur ya karena hari ini ya begitu Kemana-mana ya, gitu. itu otaknya udah cepet banget ya Iya, kemana-mana ya. bisa ngaco kayak Berarti kalau bahasa, mungkin nggak berapa bahasa bisa belajarin kalau untuk dari autis? Sebenarnya kalau di awal itu tetap harus bahasa, Satu bahasa. satu bahasa. Jadi bahasa ibu dulu, kalau dia tinggal di luar ya bahasa mereka, kalau dia tinggal di Indonesia ya bahasa ibu. Nanti lama kelamaan kalau memungkinkan bisa dimasukkan. Ada kemungkinan juga masih ada ya. Oke, nah seru banget ya ngobrolannya ya, karena ini sesuatu yang kita jarang omongin, karena di luar situ mungkin seperti tadi misalnya dibilang masih ada kata-kata tabu untuk diomongin, dan denial juga sebagai orang tua, kok nggak mungkin ini terus ditambah faktor-faktor orang ketiga yaitu mertua kita. Gue Kenal lagi gue ya bukan mertuanya, diomelin, Pak. bukan diomelin. sorry ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan hanya benar-benar supaya suami dan istri yang memiliki anak yang memang kita nggak pernah tahu, ya kan, kita juga nggak minta, kita juga minta anak-anak juga secara lahir normal, semuanya normal, apa udah gede juga ngelawan juga banyak gitu kan ya. Jadi kan ya ini salah satu faktor, tapi yang maksud saya tuh jangan sampai dua orang ini dipengaruhi oleh faktor lain. Padahal dua orang ini sudah memiliki informasi yang tepat gitu kan ya. Ditambah lagi kanan kiri, tetangga lah, mau siapapun itu juga ditanya-tanyain, dan akhirnya hanya untuk menambah denial itu makin gede, dan akhirnya keterlambatan untuk membantu anak kita gitu ya. Itu yang kita mau, saya mau fokusin sih. Jadi kata-kata itu sebenarnya ya tujuannya ini ya. Maaf ya, Mami. Oke, ada yang mau ditambahkan dari teman autis untuk mungkin sahabat Bedante? Kameranya di situ. Oke, jadi mungkin seperti tadi yang diinfokan, yang penting kalau dari teman autis itu kami selalu mengencourage untuk orang tua, yang penting perkembangan anaknya maksimal ya. Pasti semua orang tua dengan semua anaknya yang berbeda, yang penting perkembangannya maksimal. Dan yang terutama tadi intervensi dini dan deteksi dini itu penting sekali. Jadi kami selalu sangat menyarankan untuk bisa mencari ahli atau profesional, tadi seperti Miss Riri cerita ya, untuk psikolog, dokter anak, dan lain sebagainya. Jadi tadi benar, kalau bisa jangan tanya tetangga dan yang lain-lain, karena yang paling tahu anaknya itu pasti bapak ibu sendiri. Betul. Gitu. Dan karena yang paling tahu bapak ibu, jadi nanti langsung konsultasikan dengan profesional agar nanti bisa mendapatkan ya diagnosa dan tentunya penanganan yang terbaik buat anaknya, sehingga nanti bisa maksimal perkembangannya. Dan untuk pertama-tamanya bisa buka di temanautis.org. Jadi kami di situ menyediakan informasi klinik, tempat terapi, dan sekolah yang mungkin terdekat dari rumah atau mungkin tempat kerja para bapak ibu semua. Jadi kami sekarang masih fokus di Pulau Jawa ya. Untuk kedepannya kami harap juga bisa memberikan informasi di luar Pulau Jawa juga untuk fasilitas-fasilitas yang ada. Gitu. Jadi kalau mau konsultasi ke profesional, bisa cari profesionalnya di website kami www.temanautis.org. IG ada? Di Instagramnya juga di @temanautis untuk informasi mengenai autisme lainnya, dan juga informasi acara-acara yang kami bikin juga ada di situ. Oke, nah itu suatu wawasan juga ya, kembali lagi. Nah untuk Miss Riri ada penambahan untuk mertua? Untuk tetangga ya. Untuk tetangga ya kali ini. Untuk orang tua penting banget buat aware sama milestone anak-anaknya. Jadi kalau misalkan mereka udah udah ngelihat ada perbedaan nih sama anaknya, cepat-cepat konsultasiin. Itu sih. Diperhatikan aja, lebih care sama anaknya, jangan asal kayak ngelahirin terus udah tunggu gede terus anaknya gak di gimana-gimanain gitu. Jadi harus benar-benar care. Ya, itu saran dari seorang profesional yang belum punya anak.
Tapi megangin anak-anak terus ya. Nggak berhenti ya. Oke. Ya, sabar berarti. Gue jadi. Gak apa-apa Mesya. Nggak mau. Daripada stres ya, ngurusin anak ya. Stres sama gue aja. Udah siap nanti kalau Udah siap ya. Sampai nanti, oke, makanya pantengin terus YouTube channel kita Bedante Show karena kita memberikan bukan hanya untuk mengenai profesi dari bisnis ya kan, juga kita komunitas-komunitas dan informasi-informasi yang cukup seru dan juga pastinya berguna ya buat kita semua ya. YouTube channel kita Bedante Show, kita ada Instagram, kita ada juga ada TikTok. Pantengin terus, jangan lupa subscribe, komen dan share. Thank you. Akhir kata kita punya salam. Oh ini belum diajarin. Belum saya udah diajarin. lihat. Oh udah Yang lihat. ini ya? Ya, yang kiri. Oh, yang kiri. Ya. Oke, kita salam langsung sama-sama. Bedante, be fun, be cuan, be inspire.